Halo semuanya, perkenalkan saya Aldito Adamildan, mahasiswa S1 Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga, angkatan 2021 dengan NIM 082111733075. Pada video ini saya akan membahas mengenai instrumentasi biomedis dan biomekanika. Nah, pertama-tama mari kita membahas instrumentasi biomedis terlebih dahulu. Sebelum itu, kita harus mengetahui definisi dari instrumentasi. Ya, apa itu instrumentasi? Jadi, instrumentasi adalah alat yang digunakan untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel. Nah, dapat kita ketahui arti dari instrumentasi biomedis. Ya, jadi instrumentasi biomedis adalah bidang pembuatan alat yang membantu kita untuk mengukur, merekam, dan mengirimkan data dari tubuh atau ke tubuh. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari instrumen-instrumen yang sering kita temui. Bisa kalian lihat pada gambar paling kiri bagian atas ya, di bagian yang di pojok. Nah, itu ada stetoskop. Di sebelahnya ada ECG. Apa itu ECG? ECG itu elektrokardiogram untuk mengukur aktivitas jantung. Nah, di sebelahnya ada alat untuk mengukur tekanan darah ya. Nah, yang di tengah itu ada defibrillator ya untuk alat pacu jantung. Kerjanya ya sama juga dengan pacemaker ya. Di sebelahnya lagi ada alat bantu dengar, ada kaki palsu ya, kaki prostetik. Nah, terus ada kursi roda. Nah, ini alat yang paling besar yang bagian kiri bawah. Nah, ini namanya MRI. Bisa kita lihat di rumah sakit ada itu. Nah, bisa kita lihat di bagian ini ya, ini bagian instrumentasi. Nah, ada measureand. Nah, measureand dideteksi oleh sensor lalu diubah menjadi sinyal. Sinyal tersebut nanti diamplifikasi dan diubah menjadi data. Dan datanya bisa kita lihat di display. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti thermal gun untuk mengukur suhu tubuh. Jadi suhu di tubuh kita itu diterima oleh sensor, diubah menjadi sinyal listrik ya, lalu diamplifikasi dan diubah menjadi data sehingga kita dapat mengetahui suhunya melalui display thermal gun tersebut. Apa itu measureand? Apa itu sensor? Measureand itu yang kita ukur ya. Yang kita
sumber informasinya. Sementara sensor itu mengubah measurean fisik ya. Contohnya seperti yang tadi thermal gun itu suhu tubuh kita. Nah, diubah menjadi informasi ya, sinyal elektrik. Selain sensor ada juga namanya transducer. Transducer itu alat yang mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, instrumentasi biomedis itu bisa digolongkan menjadi 4 ya. Ada research instrument, clinical instrument, in vivo measurement, dan in vitro measurement. Apa itu bedanya? Ya, mari kita bahas. Clinical instrumentation. Ada kata clinical. Nah, itu digunakan untuk diagnosis dan pengobatan pasien. Biasanya alatnya pengoperasiannya lebih simple dan tidak membutuhkan skill yang khusus. Sementara research instrumentation, ada kata research, berarti itu maksudnya digunakan untuk penelitiannya, instrumennya. Nah, biasanya instrumennya lebih kompleks dan membutuhkan skill khusus dari operator. Apa beda in vivo measurement dan in vitro measurement? Nah, in vivo measurement itu contohnya seperti ada suatu alat yang masuk ke dalam tubuh kita, ke aliran darah untuk mengukur pH darah. Jadi sebenarnya maksudnya pengukurannya di dalam tubuh. Bagaimana dengan in vitro? In vitro artinya di dalam gelas. Contohnya, darah kita dikeluarkan terlebih dahulu, nah lalu diukur pH-nya. Berarti in vitro dan in vivo itu bedanya pengukuran yang di dalam tubuh dan di luar tubuh. Bedanya di situ. Nah, mari kita lanjut. Apa saja objektif dari instrumentasi? Ya, objek dari instrumentasi itu yang pertama information gathering untuk mengumpulkan informasi. Lalu ada diagnostik ya. Jadi digunanya untuk mendiagnosa. Mendiagnosa apa? Mendiagnosa apa ada malfungsi di dalam tubuh kita. Jadi didiagnosis gitu. Lalu untuk ada juga objektifnya itu untuk evaluasi dan ada monitoring. Jadi memonitor keadaan tubuh kita. Lalu ada juga kontrol. Nah, apa saja contoh-contoh instrumen diagnosis, terapi, dan monitoring? Untuk yang diagnosis itu instrumennya contohnya elektrokardiograf, elektromiograf, dan elektroensefalograf. Lalu untuk yang terapi itu ada misalnya pompa infus, dialyzer, defibrillator, dan pacemaker. Sementara untuk yang monitoring ada juga sama dengan diagnosis yaitu elektrokardiograf, elektromiograf, elektroensefalograf. Ada juga perinatal monitoring dan respiratory monitoring.
Apa saja keuntungan kita memakai instrumen? Mengapa kita perlu pakai instrumen? Dengan kita memakai instrumen, kita dapat meningkatkan kecepatan pengukuran. Karena tujuan instrumen untuk melakukan pengukuran. Lalu, memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Dan yang ketiga, itu dapat mengukur apa yang tidak bisa diukur oleh indera. Misalnya, suhu atau berat yang terlalu ekstrim. Atau cahaya yang tidak bisa kita lihat. Ya, bisa kalian lihat di sini itu instrumen-instrumen yang telah saya sebutkan sebelumnya. Bisa kita lihat di gambar yang paling kiri itu ada ECG, elektrokardiogram. Itu gunanya untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Nah, gambar di tengah itu EMG, elektromiogram. Gunanya apa? Gunanya untuk mengukur aktivitas otot. Dan gambar yang di kanan itu ada elektroensefalogram. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur aktivitas otak. Nah, bisa dilihat di gambar itu ada orang yang ditempelin sesuatu di kepalanya, ya. Itu elektroensefalogram untuk mengukur aktivitas otak. Nah, mari kita bahas ke EMG, elektromiogram. Elektromiogram itu ada dua tipe, ya, yaitu elektromiogram dengan jarum dan tanpa jarum. Bagaimana dengan yang tanpa jarum? Ya, jadi pasien hanya diminta untuk rileks. Nah, di mana otot yang dicurigai ada kelainan atau sarafnya, nah ditempeli oleh elektroda di permukaan kulit, sehingga dapat mengetahui aktivitas otot dari pasien tersebut. Lalu ada yang menggunakan jarum. Nah, pertama-tama pasien diminta rileks, ya, lalu ditusuk oleh jarum, ya. Misalnya di tangan, nah, tangan ditusuk oleh jarum. Jarum apa? Jarum elektroda. Gunanya untuk mengetahui aktivitas otot pasien tersebut. Nah, selanjutnya mari kita bahas EEG, ensefalogram. Kenapa kita perlu mengetahui aktivitas otak? Jadi apa saja aplikasi dari EEG, ensefalogram? Yang pertama ada anesthetic level indicator. Jadi untuk mengetahui level anestesi. Jadi dengan merekam aktivitas otak, kita dapat tahu aktivitas dan efek dari anestesi tersebut. Selanjutnya adalah untuk memonitor pada saat operasi. Jadi, apakah pasien tersebut masih sadar atau belum, atau bagaimana keadaan aktivitas otak pasien tersebut, ya bisa menggunakan EEG. Selanjutnya juga bisa digunakan untuk mengetahui tekanan interkranial, ya. Nah, lalu juga bisa digunakan untuk mengetahui perubahan dalam aliran darah dan metabolisme tubuh. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Jadi, saat seseorang tersebut sedang tidur atau sedang terjaga atau mengalami koma, kita dapat mengetahui aktivitas otaknya. Lalu kita juga bisa mengetahui respons stimulus dari seseorang menggunakan ensefalogram.
Nah, ini adalah grafik dari ensefalogram. Ya, bisa kita lihat di sini dalam keadaan orang terjaga terlihat perbedaan grafiknya itu cenderung lurus. Sementara saat orang tersebut merasa rileks, nah mulai bergelombang tapi masih lurus ya. Nah, pada saat dia tidur terjadi lonjakan ya, naik turun. Terlebih lagi pada saat orang tersebut dalam keadaan tidur yang dalam, ya, tidur nyenyak. Nah, itu grafiknya terlihat sekali perbedaannya. Nah, yang terakhir kita bisa lihat pada keadaan orang koma. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi terlihat sekali kan perbedaannya antara berbagai macam tingkat kesadaran dari seseorang melalui ensefalogram. Mari kita lanjut. Sekarang kita masuk ke biomekanika. Apa itu biomekanika? Ada 5 ahli yang berpendapat mengenai definisi biomekanika. Yang pertama, pada tahun 1985, menurut Hay, biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gaya internal dan eksternal yang bekerja pada tubuh manusia dan efek yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Lalu ada ahli kedua pada tahun 1999. Menurut Charles, biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari fenomena biologis dari perspektif mekanika bertujuan untuk identifikasi mekanisme yang bertanggung jawab atas fenomena tersebut. Yang ketiga, ada Enoka pada tahun 2002. Menurutnya, biomekanika merupakan aplikasi prinsip mekanika untuk mempelajari fenomena biologis. Pada tahun 2005, ada McGuinness. Biomekanika merupakan studi tentang gaya dan efeknya pada sistem kehayatan. Dan yang terakhir, pada tahun 2007, menurut Hall, biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem biologis dari perspektif mekanika. Jadi intinya, biomekanika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup bergerak. Nah, ini adalah contoh-contoh pengaplikasian biomekanika ya. Nah, bisa kalian lihat di gambar yang paling kiri. Nah, itu ada kaki manusia yang tendonnya dilekatkan pada alat. Nah, itu adalah kaki kadaver ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mensimulasikan bagaimana manusia berjalan. Nama alatnya ini itu Cadaver Walking Step Simulation. Nah, yang di gambar kanan, nah ini ada seorang mengangkat beban. Dengan ilmu biomekanika, kita dapat mengetahui gaya yang diberikan oleh orang tersebut. Bisa kita lihat pada W itu berat kaki. Nah, FM itu gaya oleh erector spinae, ya, otot erector spinae. Nah, sementara FI itu gaya tekan pada union dari sacrum dan lumbar vertebra ke-5. Bisa kita lihat di sini ada seseorang mengayunkan tongkat golf. Orang tersebut ditempeli sensor-sensor sehingga kita dapat mengetahui gerakan orang tersebut. Nah,
Informasi apa saja yang kita dapatkan dari orang tersebut mengainkan tongkat golf? Kita dapat mengetahui angular displacement, ya, derajat angular displacement-nya. Bisa dilihat di sini pada siku kanan itu sebesar 20.000, sementara pada siku kiri itu sebesar min 40.000. Lalu pada grafik yang di bawah sini, nah, yang berwarna merah, garis berwarna merah, itu menggambarkan pergelangan tangan bagian kiri orang tersebut memukul tongkat golf. Sementara yang berwarna biru, garis berwarna biru, itu adalah pusat masanya. Cabang-cabang biomekanika. Biomekanika memiliki 7 cabang. Yang pertama, cardiovascular and respiratory biomekanik. Mempelajari jantung dan pernapasannya. Yang kedua, ada biomekanik injury. Biomekanik yang fokus pada trauma. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti orang yang mengalami kecelakaan mobil. Lalu airbag-nya mengembang dan mengenai tubuh orang tersebut. Dengan ilmu biomekanika, kita dapat mengetahui gaya yang diberikan oleh airbag tersebut kepada tubuh orang tersebut. Selanjutnya ada ortopedik biomekanik, ya. Ortopedik tulang. Lalu rehabilitation biomekanik. Biomekanik yang fokus pada rehabilitasi. Lalu ada seluler biomekanik. Biomekanika sel. Nah, lalu ada sport biomekanik. Biomekanika olahraga. Dan yang terakhir ada muskuloskeletal biomekanik. Biomekanika pada otot. Seperti yang kita tahu, biomekanika itu mempelajari bagaimana tubuh bergerak. Nah, gerakan-gerakannya itu ada statik, dinamik, fluida, stress, strain, kinematik, kinetik, linear, angular. Apa maksudnya? Ya, jadi statik. Statik artinya diam. Jadi, mempelajari gaya pada objek yang diam. Contohnya, pada saat kita sedang duduk di kursi, nah itu ada gaya. Lalu dinamik. Dinamik artinya bergerak. Jadi, gaya pada objek yang bergerak. Nah, dinamik dibagi menjadi dua lagi. Ada kinetik, ada linear. Apa perbedaannya? Jadi kinetik itu mempelajari objek yang dipengaruhi oleh gaya. Sementara kinematik itu menggambarkan gerakan suatu objek tanpa ada gaya yang mempengaruhinya. Lalu untuk linear dan angular, ya. Nah, linear dan angular. Linear artinya lurus, ya. Jadi mempelajari gerakan yang lurus. Misalnya seperti saya ini, nah bergerak ke sini, nah yaitu linear motion. Sementara angular motion itu gerakan yang fokus pada porosnya. Jadi memutari porosnya. Seperti pergelangan tangan saya ini, ya. Nah, ini ada porosnya. Nah, ini bergerak seperti ini. Nah, untuk stress, strain,
Stress artinya tekanan, ya, stress. Nah, kalau strain regangan. Nah, kalau fluida ya pada fluida, pada zat cair. Sepertinya sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Aldito Ademildan. Sekian, sampai jumpa.